Perkenalkan, nama saya Kurnia Irawati, NIM A1B220010. Di sini saya berperan sebagai bidan. Hai, perkenalkan nama saya Ruth Senda Florencia Tamala, NIM A1B220012. Di sini saya berperan sebagai ibu. Hai, perkenalkan nama saya Cindy Graciela Tamala, NIM A1B220011. Di sini saya berperan sebagai suami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari masuk Bu, Pak. Silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Baik, Pak Bu, atas nama siapa kalau boleh tahu? Nama saya Rina dan suami saya namanya Rian, Bu. Umurnya berapa Pak Bu? Kalau istri saya umurnya 21 tahun, kalau saya 24 tahun bidan. Pekerjaannya apa Pak Bu? Kalau saya sendiri itu ibu rumah tangga. Kalau saya polisi. Oke, baik Pak Bu. Alamat tempat tinggalnya di mana? Ujung Bori bidan. Oke, baik. Baik Bu, Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini bidan, kedatangan saya sama istri saya ke sini untuk menanyakan terkait kecukupan ASI bayi kami. Oh, kecukupan ASI ya Pak Bu. Kalau boleh tahu umur bayinya berapa? Bayi saya umurnya baru 6 hari bidan. Ini anak yang keberapa ya Pak Bu? Anak pertama bidan, jadi ya masih rada-rada khawatir lah bidan. Oh iya, anak pertama ya. Jadi masih ada rasa khawatirnya itu masih besar bidan. sekali. Iya bidan. Oke, baik Pak Bu. Untuk menjawab kekhawatiran Bapak sama Ibu tadi, saya akan menjelaskan mengenai kecukupan ASI ya Pak Bu. Iya. Jadi begini Pak Bu, terkadang memang ibu itu mungkin khawatir apakah ASI yang diminum si kecil itu sudah cukup atau belum. Jadi yang ibu dan bapak harus perhatikan itu saat menyusui itu pastikan ibu mendengar si kecil mengisap dan menelan ASI dalam pola yang teratur. Selain itu juga bayi juga harus terlihat tenang setelah menyusui, misalnya tertidur atau wajahnya terlihat tenang dan santai. Jika hal ini terpenuhi, seharusnya ibu tidak perlu khawatir bayinya mengalami kekurangan ASI. Tapi jika ibu dan bapak masih ragu, saya akan jelaskan beberapa tanda lain yang menunjukkan bahwa bayi ini sudah mendapatkan cukup ASI. Pertama, berat badannya bertambah. Peningkatan berat badan bayi ini merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai apakah ia sudah mendapatkan cukup ASI atau belum. Namun, ibu juga perlu tahu bayi akan mengalami penurunan berat badan dalam waktu 1 minggu setelah mereka lahir, dan ini adalah hal yang normal. Penurunan berat badan normal adalah 5% dari berat lahir pada bayi yang diberi susu formula dan 7-10% pada bayi yang diberi ASI. Seperti contohnya, pada bayi yang lahir dengan berat badan 3 kg dan diberi ASI eksklusif, penurunan berat badan hingga 2,7 kg di minggu pertama masih dianggap normal, Ibu, Pak. Berat badan bayi yang sehat dan mendapatkan cukup ASI akan bertambah 1 atau 2 minggu setelah dilahirkan. Maka dari itu, ibu perlu memeriksa berat badan si kecil ini secara rutin di klinik atau posyandu. Setelah itu, buang air kecil secara teratur. Normalnya, bayi yang berusia di bawah 5 hari perlu diganti popok hingga 6 kali sehari. Saat usia bayi sudah lebih dari 5 hari, popoknya perlu diganti hingga 6-8 kali sehari jika ia mendapatkan cukup ASI. Jadi, popoknya akan terlihat basah setiap kali diganti dengan warna urin jernih atau kuning. Perhatikan juga perubahan warna tinja si kecil, Pak Bu. Pada beberapa hari pertama setelah lahir, tinjanya akan berwarna gelap dan lengket. Namun, selanjutnya tinja bayi yang mendapat cukup ASI akan berwarna kuning cerah. Setelah itu, bayi akan terlihat tenang dan nyaman. Aktivitas dan mood bayi yang meningkat selama menyusui juga dapat menandakan kecukupan ASI.
Jadi begitu Bu, Pak. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya bidan, kalau boleh tahu jumlah takaran ASI yang dikonsumsi bayi baru lahir setiap kali menyusui berapa bidan? Oke, jadi begini ya Bu, Pak. Jumlah ASI yang dikonsumsi bayi baru lahir setiap kali menyusui juga berbeda-beda tergantung usianya. Hari pertama itu sebanyak 15 ml, hari kedua sebanyak 20 ml, hari ketiga sebanyak 30 ml, hari keempat sebanyak 45, dan hari ketujuh itu sebanyak 60. Terus pada bulan pertama bayi menyusui sebanyak 8-12 kali per hari. Saat bayi berusia 1-2 bulan, frekuensi menyusuinya akan berkurang menjadi 7-9 kali sehari. Gitu Pak, Bu. Begitu ya bidan. Begitu ya bidan. Iya, kebutuhan ASI bayi baru lahir umumnya hanya sedikit. Jadi bila ASI ibu masih belum banyak, tidak perlu khawatir. Si kecil mau tetap menyusui dan terlihat kenyang setelah menyusui. Untuk mencukupi kebutuhan si kecil, ibu disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat agar produksi ASI melimpah dan baik untuk si kecil. Begitu Bu. Oh iya bidan. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup ya bidan. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan lebih memperhatikan cara menyusui saya dan kecukupan ASI bayi saya. Oke, baik. Jadi sekarang tidak boleh khawatir lagi ya. Iya bidan. Iya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai bayi ibu bisa datang ke sini atau tetap rutin melakukan posyandu ya Pak. Tolong temani istrinya. Iya siap bidan. Oke Pak, Bu, semoga sehat selalu ya. Iya bidan juga semoga sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih bidan. Ya, hati-hati ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.